Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas soal-soal matematika kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Nanti akan ada 10 soal di sini yang semuanya berbentuk pilihan ganda. Tapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Oke, kita langsung saja menuju soalnya. Untuk soal yang nomor 1, hitunglah 1,9 ditambah 5,6 ditambah 0,45 dikurangi 3,5 sama dengan titik-titik. A 4,45, B 4,5, C 3,45, D 3,5. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A 4,45. Caranya untuk menghitung bilangan yang ada komanya itu tinggal disusun aja ya. Jadi kita bisa menggunakan cara susun, cara gunggung susun seperti ini. Yang pertama adalah 1,9. Itu kita tambahkan dengan 5,6. 5,6. Untuk penjumlahan bersusun, penjumlahan bilangan desimal atau bilangan yang menggunakan koma ini, yang perlu diperhatikan itu kalau misalnya mau menjumlah bersusun, jangan lupa komanya itu harus urut ya. Jadi yang diurutkan itu komanya, jadi komanya harus urut. Ini harus urut sama ini. Baru kalau misalnya komanya itu udah urut, baru bisa kita jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan. 9 ditambah 6 itu hasilnya 15. 15 ditulis 5. Nyimpen 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 5 adalah 7. Berarti 1,9 ditambah 5,6 hasilnya 7,5. Sekarang ditambah lagi 0,45 ditambah ini. Kita susun aja di sini dan jangan lupa komanya harus urut. Di sini 0, komanya diurutkan, koma 4, 5. Kita jumlah, tambahkan saja. Di sini di belakang koma, di belakang angka 5 ini kan udah nggak ada angkanya. Nah, ini bisa kita taruh nilai 0. Atau misalnya nggak ditaruh nilai 0 pun juga nggak apa-apa. Jadi dihapus saja 0-nya. Nah, kayak gini juga nggak apa-apa. Kemudian karena di atas ini nggak ada ya, nggak ada nilainya, langsung aja 5-nya diturunkan. 5. Terus ini 5 ditambah 4 hasilnya 9. Terus komanya diturunkan. Terus 7 ditambah 0 hasilnya adalah 7. Jadi 1,9 tambah 1,5 ditambah 0,45 itu hasilnya 7,95. Nah, sekarang 7,95 ini kita kurangkan, dikurangi 3,5. Kita kurangi dengan 3,5. 7,95 tak tulis lagi di atas ya, biar lebih leluasa nanti menghitungnya ke bawah, menulisnya ke bawah. Soalnya kalau dilanjutkan di sini
ini ruangannya sudah agak sempit, jadi biar lebih leluasa aja. Di sini kita kurangi 3,5. Jangan lupa komanya harus urut. Kayak gini. 5 dikurangi, ini kan udah nggak ada ya, nggak ada angkanya. Berarti 5-nya langsung kita turunkan. Kemudian 9 dikurangi 5. 9 kurangi 5 itu 4. Kemudian komanya kita turunkan, urut. 7 kurangi 3, 7 kurangi 3 itu hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya ini 4,45. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini hitunglah 2/3 ditambah 5/6 sama dengan titik-titik. A 4/3, B 3/4, C 3/2, D 1/3. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Jawabannya 3/2. Caranya seperti ini, cara menghitungnya. Jadi 2/3, 2/3 ditambah 5/6. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebut dulu. Kalau penyebutnya udah sama, kita nggak perlu menyamakan penyebut. Tapi karena di sini penyebutnya beda, penyebutnya yang satu 3 dan yang satunya 6, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. Tiga sama 6. 3 sama 6 itu kira-kira dicari apanya ya namanya? Dicari kelipatannya. Kelipatannya yang kalau dibagi keduanya bisa kira-kira berapa? Ya, betul sekali. Yaitu 6. 6 itu dibagi 3 bisa, 6 dibagi 6 juga bisa. Sekarang 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Tulis di sini 4. Kemudian tambah 6 bagi 6 hasilnya 6 dibagi 6 1. 1 kali 5 hasilnya 5. Tulis di sini 5. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 5 hasilnya 9/6-nya ngikut aja. Karena di sini 6 maka ini juga ikut 6. Jadi hasilnya adalah 9/6. Nah, di sini kira-kira ada nggak 9/6 di pilihan? Nggak ada ya. Karena nggak ada maka perlu kita sederhanakan. 9/6 kira-kira berapa? Angka berapa yang bisa membagi keduanya? Ya, betul, angka 3. Kita bagi dengan 3 semua ya. Yang atas juga dibagi 3, yang bawah dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kira-kira 3/2 ada enggak? Ya, ada. Jawabannya adalah yang C. Ini caranya dan jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kayak gini soalnya. Lambang bilangan dari 45% jika diubah menjadi bentuk desimal menjadi titik-titik.
A 0,045, B 0,45, C 0,0045, D 0,40. Jawaban yang betul adalah B. Jawabannya adalah 0,45. Caranya 45% itu sama dengan 45 per 100. Jadi 45% itu 45 per 100. Nah, 45 per 100 ya udah. Ini 100, ini kan nolnya 2 ya. Ya udah tinggal kita tulis 4 5. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka karena kan ini nolnya 2. 1 2, berarti komanya diletakkan di depannya angka 4. Nih, tambahi 0. Jadi 45% sama dengan 45 per 100. Kenapa 45 per 100? Karena persen itu artinya per 100. Dan kalau misalnya udah 45 per 100 seperti ini, 45-nya tinggal ditulis aja. Terus karena 100 itu nolnya ada 2, berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, karena udah ada 2 angka, yaitu 4 dan 5, ya udah. Jadi jawabannya 0,45. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, bentuk pecahan sederhana dari 12 per 15 adalah titik-titik. A. 1 per 2, B. 2 per 3, C. 3 per 4, D. 4 per 5. Jawaban yang betul untuk soal nomor 4 adalah D, yaitu 4 per 5. Untuk mencari pecahan sederhana tinggal dibagi dengan angka yang sama aja. Di sini 12 per 15 itu kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan 3 ya, karena semuanya bisa dibagi 3. Bagi dengan 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jawabannya adalah 4 per 5, yaitu yang pilihan D. Lanjut kita ke soal nomor 5. Pertanyaan untuk soal nomor 5. Faktor dari 25 adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 5, 10, C. 1, 5, 25, D. 5, 25. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 5 ini adalah C. 1, 5, dan 25. Kalau faktor itu artinya yang bisa membagi 25 ini. Kita coba yang A. Kalau yang A itu 25 dibagi 1 bisa hasilnya 25. Kemudian kalau 25 dibagi 2
itu tidak bisa utuh. Jadi yang satu bukan, karena duanya nggak bisa. Kalau yang B 25 dibagi 1 bisa 25. 25 dibagi 5 bisa 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. Kemudian 25 dibagi 10 itu tidak bisa kalau 25 dibagi 10. Jadi ini juga bukan. Kalau yang C 25 dibagi 1 iya bisa. 25 dibagi 1 itu hasilnya 25. 25 dibagi 5 itu hasilnya 5 bisa. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Jadi yang C ini yang paling lengkap dan betul. Kalau yang D 5 betul, 25 betul, tapi kurang 1. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Lanjut ke nomor 6 ya. Sekarang ditanya faktor persekutuan dari 28 dan 35 adalah titik-titik. A 1, 2, dan 4. B 5 dan 7. C 2 dan 7. D 1 dan 7. Jawaban yang betul untuk soal nomor 6 adalah D 1 dan 7. Caranya yang 28 itu dicari faktornya. Faktor dari 28 yang bisa membagi 28 itu berapa? 1. 28 bagi 1 bisa ya. 28 bagi 2 bisa? Bisa. 28 bagi 2 itu 14. 28 bagi 3 tidak bisa. 28 bagi 4 bisa? Bisa. 28 bagi 4 itu hasilnya 7. 28 bagi 6 tidak bisa. 28 bagi 7 bisa. 28 bagi 7 itu 4. 28 bagi 8 nggak bisa. 28 bagi 9 tidak bisa. 28 bagi 10 tidak bisa. 28 bagi 11 nggak bisa. 28 bagi 12 tidak bisa. 28 bagi 13 nggak bisa. 28 bagi 14 bisa. Hasilnya 2 dan 28. Jadi ini 8 bagi 1 bisa, 28 bagi 2 bisa, 28 bagi 4 bisa, 28 bagi 7 bisa, 28 bagi 14 bisa, 28 bagi 28 bisa. Ini faktor 28. Sekarang faktor yang 35. Untuk 35 faktornya itu ada 1, karena dibagi 1 bisa. Bagi 2 nggak bisa ya 35. Nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 bisa. Bagi 6 nggak bisa. Bagi 7 bisa. Sama 35 itu dibagi 35 juga. Faktor persekutuan berarti yang sama antara yang 28 ada, yang di 35 ada, itu yang ini. Yang 1 sama yang 7. Jadi faktor persekutuannya 1 dan 7. Yang D. Lanjut ke soal nomor 7. FPB dari 16 dan 24 adalah titik-titik. A 2, B 8, C 12, D 4. Jawaban yang betul untuk soal nomor 7 adalah B 8. Caranya adalah seperti ini. 16 tulis ini, kemudian sampingnya 24.
kita pakai kayak gini, dibagi 2, 16 bagi 2 8, 24 bagi 2 12. Berarti 2 itu kita lingkari karena 2 ini bisa membagi 16 dan bisa membagi 24. Sekarang kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. 2 kita lingkari lagi, artinya 2 bisa membagi keduanya. Kemudian kita bagi lagi. Bagi 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Ini kita lingkari lagi karena bisa membagi keduanya. Kemudian bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tidak bisa, maka di sini tetap ditulis 3. Yang ini tidak kita lingkari karena tidak bisa membagi keduanya. Kemudian kita bagi 3. Ini tetap 1. 3 bagi 3 1. Yang 3 tidak kita lingkari karena tidak bisa membagi keduanya. Artinya yang bisa membagi keduanya cuman ada ini sama ini. Berarti FPB-nya itu 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Jawabannya yang B. Itu FPB-nya kayak gitu. Kalau misalnya diminta untuk dicari KPK, berarti yang dikalikan, kalau misalnya KPK itu yang dikalikan semuanya. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, itu kalau KPK. Tapi kalau FPB cuman yang dilingkari atau yang bisa membagi keduanya. Kita lanjut. Soal nomor 8. Dia membawa 30 permen. Dia ingin membagikan permen itu kepada teman sekelasnya. Jika setiap orang menerima 2 permen, maka banyak teman dia yang mendapat permen ada titik-titik. A 15, B 16, C 17, D 18. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah jawabannya A 15. Caranya, dia kan punya 30 permen. Kemudian dia ingin membagikan permen itu kepada teman sekelasnya. Jika setiap orang menerima 2 permen, berarti 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Lanjut ke nomor 9 ya. Ini. Dia membawa 30 permen. Ini sama ya soalnya ya. Tadi ya, yang dia membawa 30 permen tadi ya. Kita ke soal nomor 10 ya. Rina membeli sepatu seharga 500.000 dan dikenakan pajak sebesar 3% dari harga sepatu. Berapa harga yang harus dibayar Rina? Berarti harga yang harus dibayar Rina itu ada harga sepatunya dan membayar pajak. Sekarang karena kita belum tahu harga pajaknya, kita perlu menghitung dulu. Di sini pajaknya 3% dari harga sepatu. Berarti 3% ini kita kali 500.000. Kalau sudah 3% ini kita jadikan pecahan. Karena 3% berarti bentuk pecahannya adalah 3/100 kali 500.000. Ini kita corek 20
Ini yang 20 ini juga kita coret. Nah, kalau sudah tinggal dihitung. 3 kali 5, 15. Kemudian nolnya yang masih ada, yang enggak dicoret ini ada 1, 2, 3. 3 ya. Nah, jadi pajaknya itu 15.000. Jadi si Rina itu harus membayar harga sepatunya 500.000. Ditambah harus membayar pajak juga sebesar 15.000. Jadi ini kalau dijumlahkan itu 515.000. Tadi belum dijawab ya? Ya, ini jawabannya yang A. Demikian tadi pembahasan kita kali ini untuk soal matematika kelas 4. Ini semester 2. Ini cuma soal latihan aja, tapi semoga bermanfaat untuk kalian yang mau belajar matematika di kelas 4 semester 2 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.